Mengingat mati bukan hal yang baru bagi setiap manusia, bagi yang tentu menggunakan hati nurani dan akal sehatnya, kalau dia pasti akan melalui kehidupan ini sampai batas waktu yang Allah Azza wa Jalla telah tentukan yang dikenal dengan ajal. Sehebat apapun Anda menjaga makanan sehat, makanan yang berkualitas, sehebat apapun Anda mengatur pola tidur, juga olahraga, dan semua yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang sering dibahas dalam masalah kesehatan manusia, bila ajal datang, pasti akan meninggal. Tentu seseorang dalam Islam dianjurkan untuk ikhtiar, untuk menjaga kualitas makanannya, ya, udara, dan berolahraga, dan seterusnya. Namun, semua itu tidak bisa menahan ajal bila sudah sampai pada waktunya. Kita pasti akan meninggal semuanya. Seorang ahli bela diri, binaragawan, tetap juga akan meninggal dunia. Begitu juga dengan orang yang sakit akan meninggal dunia. Namun berapa banyak orang yang sehat telah mendahului orang-orang yang sakit. Ya, banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman sekalian, seorang muslim harusnya menyadari dengan sangat dalam hatinya, kalau dia akan meninggalkan semua ini. Semua akan ditinggalkan. Sebuah wasiat Jibril alaihissalam pada saat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ya Muhammad, ahbib man syi'ta, fa innaka mufariqu. Wahai Muhammad, cintai siapa saja yang kau inginkan, toh juga kau akan berpisah. Wa ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, dan hiduplah sesukamu, toh juga kau akan mati, ya, pasti. Wa amal ma syi'ta, dan berbuat sesukamu, fa innaka majziyun bihi, karena kau pasti akan dibalas dengan hasil perbuatanmu itu. Jadi wasiat ini sangat luar biasa gitu. Bagaimana Jibril AS mengingatkan kepada Nabi SAW bahwasanya hidup ini ya pasti akan ada akhirnya. Dan tentu kita perlu sadari poin penting, bagi seseorang muslim kematian adalah awal segalanya. Itu kebahagiaan bagi dia. Karena dengan mati dia akan melihat hasil perbuatannya. Itulah yang dinukil dari sebagian salafus salih, di mana kalau mereka menemukan ada temannya akan wafat, maka mereka datang dan menyampaikan sebuah berita sambil mengatakan, ya, atau isi berita itu, terimalah berita gembira. Jadi orang mau wafat dikatakan terima berita gembira. Kenapa? Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebentar lagi kau menerima hasil dan melihat hasil daripada amal-amal salehmu. Jadi orang mukmin berkeyakinan seperti itu. Mati bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi dia, tapi justru sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang ditunggu. Dan agar melahirkan perasaan itu, tentu kita harus menjalankan hadis Nabi SAW pada saat ditanya oleh beberapa sahabat, Manil mu'minina akyas, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Maka beliau mengatakan, mereka yang paling banyak mengingat kematian dan punya persiapan setelah kematian tersebut. Jadi kalau kita tahu kita akan meninggal dunia, kita akan wafat dan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita akan selalu punya persiapan yang akan kita bawa ke sana. Ingat, yang akan kita bawa ke sana ya adalah amal-amal kita, amal-amal saleh. Oleh karena itu jangan pernah berpikir amal saleh itu Allah membutuhkannya. Jadi pemahaman yang harus diperbaiki juga, karena banyak orang sholat asal selesai sholat saja, yang penting sudah store kewajiban, seakan-akan Allah membutuhkan. Ini keliru. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh dengan amal saleh kita. Allah tidak membutuhkannya. Dalam sebuah hadis Bukhari, hadis qudsi, Nabi SAW menyampaikan atau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian adalah aku buatkan untuk kalian dan aku akan kembalikan untuk kalian pula. Jadi Allah tidak butuh sebenarnya. Allah membuat semua ini agar kita lebih banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di surga, ya. Jadi memang agar kita bisa selamat dari api neraka yang Allah ancamkan bagi orang yang kufur dan membangkang. Jadi sebenarnya kalau seseorang menyadari dia akan meninggal dunia lalu kemudian dia punya persiapan, dalam arti kata semua yang dia kerjakan dia yakin dia akan terima nanti di akhirat sana, tentu dia akan menyambut kematian dengan gembira. Bilal radhiyallahu anhu pada saat ditanya tentang masalah kematian, beliau mengatakan marhaban bil maut, selamat datang kematian itu. Karena beliau memang sudah merasa diri punya persiapan untuk itu. Setiap hari dalam kehidupan dia yang diisi adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa sederhananya adalah takwa. Takwa artinya patuh kepada Allah, mengerjakan semua perintah tanpa memilah antara wajib dan juga sunnah. Sunnah pun dikerjakan, begitu juga meninggalkan semua yang dilarang, baik itu haram ataupun makruh. Maka makin kental kita ya memperhatikan poin ini, maka makin ya tinggi tingkat ketakwaan kita. Maka ini akan makin banyak persiapan yang kita akan bawa menuju ke akhirat sana. Dan seorang mukmin wajib punya keyakinan dalam hatinya dan dalam kehidupannya bahwasanya janji Allah benar. Kalau kita sudah mengerjakan sebuah perintah, apapun itu sifatnya, sholat, puasa, haji, umrah, berdoa, berzikir, bersedekah, apa saja. Kalau kita sudah kerjakan sesuai dengan syarat dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diterima dan akan kita terima balasannya. Begitu juga kalau ada orang-orang yang membangkang, ya, ada orang yang kufur, ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taubat, maka jangan pernah ragu mereka akan dihukum oleh Sang Pencipta Allah, karena janji Allah tidak akan mungkin salah. Ya, kalau seandainya ada orang yang justru bermaksiat kepada Allah dan melimpah nikmat kepadanya, maka kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, belum tegak hujjah padanya. Maksudnya belum sampai kepadanya tentang hukum perbuatan yang dia lakukan itu haram. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala belum menghukum orang yang jahil. Atau yang kedua, memang dia adalah tadarruj, tahapan siksaan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalau engkau melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba, sementara dia bermaksiat, ketahuilah itu adalah tahapan siksaan dari Allah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah tahu orang-orang ini tidak akan bertaubat. Kita kalau lihat kisah
umat-umat sebelum kita yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, kaumnya Nabi Syuaib, ya, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Musa, ya, Firaun di sini kita maksudkan. Kemudian kaumnya Nabi Ibrahim, Namrud tentunya kita maksudkan, karena tidak semua kaumnya kufur. Kemudian juga kaumnya Nabi Lut. Ini banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala, ya, hukum yang kufur di antara mereka, dan sebelum Allah datangkan siksa yang merata, maka Allah limpahkan nikmat di akhir-akhir hari mereka. 2, 3 hari, 4, 5 hari, sepekan sebelum ya, datang siksaan tersebut, Allah sehatkan badan mereka, Allah gembirakan hati mereka, Allah perbanyak ternak mereka, hasil panen mereka, sehingga mereka makin lalai. Ini tahapan tadarruj namanya. Sehingga pada saat datang kepada mereka siksa tersebut, mereka dalam kondisi lalai. Ini bukan karena Allah berbuat zalim, tapi Allah sebagai pencipta sudah mengetahui orang-orang ini telah sampai hujah kepada mereka, telah sampai kepada mereka dakwah, tapi mereka menolaknya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Bagi orang yang belum tahu hukum, maka dia kemungkinan masih ada di ranah aman karena belum sampai padanya hujah. Tetapi kalau sudah sampai kepada Anda, seseorang yang memberikan peringatan, apakah itu lisan ataupun tulisan, sampai kepada tentang hukum perbuatan yang Anda lakukan, ya, maka itu berarti sudah tegak hujah pada Anda, dan bisa saja hukuman Allah Subhanahu wa taala datang kepada setiap orang di antara kita. Selalu rindu kematian teman-teman sekalian, karena dia sesuatu yang menggembirakan bagi orang beriman. Itu dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang beriman dan istiqamah di atas kebaikan-kebaikan, maka malaikat-malaikat akan turun pada saat mereka ya, akan wafat atau meninggal dunia, dan menyampaikan agar mereka jangan sedih dan juga jangan takut, ya. Disampaikan bergembira, maka mereka bergembira pada saat akan meninggal dunia. Dan kalau seandainya, kata sebagian ulama, kalau seandainya ada orang-orang yang dihidupkan sekarang, kemudian mereka diberikan kesempatan ya, untuk melakukan atau memilih perbuatan, maka mereka tidak lagi berpikir untuk kembali kepada biologis dengan pasangannya, atau dia makan makanan favoritnya, atau mendatangi ya, sebuah majelis tempat dia berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, atau apapun yang berhubungan dengan masalah dunia-dunia seperti ini. Tapi dia akan berpikir bagaimana bisa mengerjakan sholat 2 rakaat, bagaimana bisa memperbanyak ya, ibadah yang terbaik yang dia bisa kerjakan di waktu-waktu emas yang Allah berikan tersebut, maka itu akan dia kerjakan. Makanya dalam sebuah riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW melewati sebuah kuburan, kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, sungguh demi yang jiwaku dalam genggaman demi Allah, ya, jenazah ini atau yang ada dalam kuburan ini, dia lebih mencintai 2 rakaat yang kalian kerjakan sunnah ya, dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Artinya mereka berharap bisa kembali mengerjakan amal soleh. Oleh karena itu kalau orang sudah membiasakan diri dengan menyibukkan diri ya, dengan amal-amal soleh, maka dia akan gembira pada saat meninggal dunia. Tapi orang yang terus lalai, tidak pernah mau sadar, seakan-akan bangga dengan ketampanannya, kecantikannya, kekayaannya, kedudukannya, dan seterusnya, dan mereka terus saja meninggalkan amal-amal soleh, maka ini juga akan berbahaya bagi dia. Ya. Demikian juga masuk dalam masalah ini orang yang suka melalaikan amal-amal sunnah. Dia akan menyesal. Gitu. Amal-amal sunnah cukup banyak. Sholat sunnah. Selalu dia mengatakan ini kan cuma sunnah. Ya sunnah juga perintah dalam agama. Dan fungsi dia sangat besar. Bukankah Nabi SAW bersabda, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan membantu amal lain. Kalau dia buruk akan mengganggu amal lain. Riwayat lain, kalau amal sholatnya baik, maka ya beruntunglah dia. Dan kalau sholatnya rusak, maka rugilah dia. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, kalau sholatnya pada saat ditimbang yang wajib itu kurang, coba cek ya sholat-sholat sunnahnya. Kalau ditemukan maka digunakan untuk melengkapkan ya, sholat-sholat wajibnya yang punya kekurangan. Kemudian kata Nabi SAW, dan itu berlaku pada seluruh amal yang lainnya. Artinya puasa Ramadan akan dibantu dengan puasa-puasa sunnah. Zakat akan dibantu dengan sedekah. Haji akan dibantu dengan umrah. Ya. Semua ini akan membantu satu sama yang lain. Itu juga dengan hadis yang masyhur yang kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yazalu abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Ya, seseorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Ya, jadi mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang manfaatnya besar. Oleh karena itu jangan selalu dianggap ini kan sunnah. Zikir pagi petang dibengkalikan, baca Al-Quran, ya, tilawah dalam bacaan seharian juga dibengkalikan. Atau mungkin bakti pada orang tua yang dia bisa lakukan dengan sangat mudah di masa kita sekarang ini dengan cara ya misalnya telepon, WA, ya, mengirimkan hadiah-hadiah, transportasi sangat mudah untuk menyampaikan di kota yang orang tua kita berada, atau di kampung, atau di desa, ataupun bahkan lintas negara. Kita sekarang di masa ini bisa semuanya ya, berbakti dengan sangat lebih mudah, ya, atau sangat mudah. Seperti sekarang kalau ada orang puasa misalnya di satu negara, orang tua kita misalnya ada di Amerika, kita lagi di Indonesia. Sangat mudah di saat sekarang kita bisa masuk di website restoran-restoran yang mungkin kita pun mau cari restoran halal ada, kemudian kita kirimkan buka puasa ke rumah mereka, ya, di waktu mereka di sana, dan kita tinggal transfer online, semuanya bisa. Lintas negara pun bisa. Mendapatkan pahala buka puasa pun bisa. Ya. Orang di negara-negara lain pun bisa, tinggal kita punya link kepada website yayasan-yayasan sosial di sana misalnya. Maka sangat mudah gitu kan. Jadi di masa sekarang ini sangat mudah orang memperbanyak amal-amal saleh. Maka jangan sia-siakan itu. Di atas ranjang sebelum tidur pun dengan online kita bisa bersedekah kepada 1000 orang fakir, kepada 1000 orang janda, 1000 anak yatim. Kita bisa menyebarkan Al-Quran, kita bisa menggali sumur, kita bisa banyak mengerjakan amal-amal saleh yang nanti bermanfaat buat kita. Ingat teman-teman sekalian, jangan pernah perhitungan di jalan Allah
ya, agar Allah pun tidak perhitungan dengan kita, dan pasti itu semua maslahatnya kembali kepada kita sendiri. Oleh karena itu kesempatan emas, mumpung masih hidup, perbanyak amal saleh. Karena kalau mati sudah datang akan terjadi penyesalan. Ada sebuah riwayat dihasankan oleh At-Tabarani. Riwayat ini unik ya, menurut saya, dalam arti kata unik sini positif ya, dan harusnya menjadi pegangan setiap orang beriman. Ya, kurang lebih makna hadisnya kata Nabi SAW, sesungguhnya orang beriman itu walaupun masuk ke dalam surga, dia tetap akan menyesali waktu-waktu di dunia yang sempat dia tidak berzikir kepada Allah. Dalam arti kata, sudah masuk ke dalam surga pun, kalau ada waktu-waktu yang sempat kita sia-siakan sebagai orang beriman, itu akan ada penyesalan. Ya. Tetap kita menyesal. Coba dulu waktu saya duduk nongkrong sama teman-teman saya itu, saya baca Quran aja ya, atau saya berzikir aja ya. Coba dulu orang miskin yang sempat lewat minta itu saya tidak luputkan, tetap saya berikan kepada dia. Coba dulu pada saat Allah masih berikan kesempatan orang tua saya hidup, saya coba berbakti sama mereka. Coba dulu saudari saya yang janda itu saya coba yang penuhi kebutuhannya, saya membiayai ya, tante-tante saya, paman dan ponakan-ponakan. Coba dulu gitu. Tapi sudah qadar Allah, ya. Semestinya hadis yang seperti ini kita dapat bocorannya, ini terjadi nanti di surga. Walaupun dia bersyukur kepada Allah SWT karena sudah masuk surga, tapi ada penyesalan dia. Kenapa di saat dunia dulu Allah berikan dia kesempatan justru dia tidak maksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah, yang lalu-lalu kita tidak sedang membahas yang lalu. Tapi setiap kali anda duduk di majelis ilmu seperti ini, maka anda berarti sedang mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sia-siakan waktu kita ke depan. Mulai detik ini ke depan, semuanya berisi pada hal-hal yang bermanfaat. Jangan lagi ada hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Yang mubah saja mungkin bisa membuat seseorang masih menyesal. Apalagi kalau terjerumus pada hal-hal yang haram gitu ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab kita, bab mengingat mati ini dan membatasi angan-angan. Maksudnya membatasi angan-angan yang berhubungan dengan masalah dunia. Kalau angan-angan positif dalam arti kata angan-angan agar bisa mengerjakan ibadah haji misalnya, angan-angan bisa berjihad satu waktu, angan-angan bisa menjadi seorang ulama muslimin dan mengajarkan, angan-angan bisa memiliki yayasan sosial dan seterusnya lah ya. Maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau angan-angan kosong, urusannya dunia ya, sehingga membuat lalai terhadap akhirat, maka ini tidak dibolehkan.